kenapa kamu nyangkutnya di situ gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reris Channel and welcome back to Nutrition Talks. Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang di pertengahan tahun, memasuki bulan-bulan Juli Agustus ini, yaitu semester baru alias masa-masa anak SMA masuk kuliah. Ada hal yang sering jadi pertanyaan berulang nih tiap tahunnya bagi teman-teman yang minat kuliah di Gizi gitu kan. Pertanyaannya kayak gini nih. Bagusan mana kak? D3 apa D4? Mending mana ya kak? D4 atau S1? Terus yang paling banyak peluang kerjanya yang mana? Beberapa pertanyaan berulang ini sering hinggap di DM aku dari teman-teman yang baru mau lulus SMA gitu ya. Sebenarnya semua itu balik lagi ke kebutuhan pendidikan kalian ke depannya. Maksudnya gimana? Ya, jenjang yang kalian pilih itu sekarang harus sesuai nih sama yang kalian rencanakan ke depannya. Poin penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dalam memilih jenjang ini tentunya harus tahu dulu nih perbedaan detail dari ketiganya. Ada D3 Gizi, D4 Gizi, atau S1 Gizi. Kalau udah paham niscaya nggak akan ada lagi pertanyaan apalagi kau mendang-mending ya. Oke, di video ini aku akan coba sharing perbedaan D3, D4, dan S1 Gizi dari definisi, jalur masuk, sistem pembelajaran selama perkuliahan, tugas akhir, masa studi, gelar, rekomendasi lanjut sekolah, biaya mungkin, sampai prospek kerjanya. Yang masih bingung, wajib banget nonton ini sampai habis dan jangan di-skip ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, masuk ke perbedaan yang pertama dari definisi dulu ya. Selanjutnya perbedaan dari jalur masuk. Jalur masuk untuk D3 Gizi biasanya melalui jalur vokasi yang ada di universitas atau biasanya D3 Gizi di Poltekkes sih. Menurut AIPG sih ada segini nih D3 Gizi di Indonesia. Untuk D4 Gizi bisa jalur SNMPTN, SBMPTN, atau ujian mandiri di universitas atau Poltekkes. Kebanyakan sih di Poltekkes ya kalau D4 Gizi. Menurut data IPG sih ada segini nih D4 Gizi di Indonesia. Kemudian untuk S1 Gizi itu bisa melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, atau ujian mandiri. Sama aja kayak D4 Gizi, cuma S1 Gizi kebanyakan di universitas. Nah itu PTN atau PTS. Selanjutnya ada di sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran untuk D3 Gizi akan banyak nih diberi tugas dan mempraktekannya langsung. Harapannya supaya terbiasa gitu dengan tugas ketika bekerja. Sedangkan untuk tugas akhirnya D3 Gizi itu berupa KTI atau karya tulis ilmiah. Oke, untuk D4 Gizi hampir sama nih dengan D3 Gizi, namun akan dibekali beberapa teori. Untuk menunjang ilmu gizinya, jadi dari segi teori kalau D3 dan D4 itu lebih banyak kan yang D4 gitu. Tugas akhirnya yaitu skripsi. Sedangkan untuk S1 Gizi lebih banyak teori. Dan dituntut untuk berkreasi, mencari gagasan atau solusi. Semacam dikasih masalah, terus suruh cari cara mengatasinya. Terus tugas akhirnya sama kayak D4, yaitu skripsi. Selanjutnya ada masa studi. Untuk masa studi D3 itu normalnya 6 semester alias 3 tahun dengan menempuh sebanyak 112 SKS. Nah, untuk masa studi D4 Gizi ada 8 semester atau 4 tahun dengan menempuh 144 SKS. Untuk S1 Gizi sama kayak D4 Gizi ada 8 semester dan jangka waktunya 4 tahun dengan menempuh 144 sampai 160 SKS tergantung kampusnya ya. Oke, next, gelar yang akan diperoleh ketika sudah lulus kuliah gizi. Untuk lulusan D3 Gizi akan mendapatkan gelar Ahli Madya Gizi, kalau disingkat jadinya AMD-GZ. Untuk D4 Gizi akan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Gizi atau STR-GZ. Sedangkan lulusan S1 Gizi akan mendapatkan gelar Sarjana atau SGZ.
sarjana gizi. Oke, selanjutnya prospek kerja. Nah, untuk prospek kerja ini, apapun jenjang pendidikannya itu dari D3 gizi, D4 gizi, S1 gizi. Dari yang aku lihat itu nggak ada yang dispesialkan gitu. Maksudnya masing-masing jenjang pendidikan, baik D3, D4, S1 itu punya porsi dan posisi tersendiri nih di puskesmas, di rumah sakit, perusahaan, dinas kesehatan, dan lain-lain. Jadi kalau kalian tanya lowongan kerjanya banyakan yang mana, aku belum pernah survei secara detail, tapi setiap lihat lowongan pekerjaan atau CPNS gitu, semua pasti ada gitu loh yang buka. Ada yang cari D3, ada yang cari D4, ada yang cari S1. Mungkin bagi teman-teman yang punya pendapat beda, boleh komen di bawah nih, atau punya info banyakan mana nih kira-kira lowongannya, boleh banget ya komen di bawah. Thank you loh. Terakhir ada biaya. Nah, bagi teman-teman yang udah masuk PTN atau PTS yang sudah menemukan kampus impian, jangan berhenti karena sesungguhnya perjuangan baru banget nih dimulai. Intinya harus bersyukur dan bangga dimanapun kita kuliah, karena itu jalan yang udah kita pilih sendiri. Dan yang pastinya dipilihkan sama Yang Maha Kuasa ya, pasti ada hikmahnya kenapa kamu nyangkutnya di situ gitu. Dimanapun kita kuliah, itu nggak terlalu jadi masalah sih, asalkan masuk ke jurusan yang sesuai minat nih. Semua pasti bisa unggul dan berkembang kalau ada usaha dan kemauan disertai doa. Intinya tetap semangat ya semuanya. That's all I can say. Makasih banget udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang masih bingung, dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.